Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema pertobatan, anugerah, dan penerimaan. Pertobatan, anugerah, dan penerimaan. Kita membaca dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang, Lukas 15, 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaannya Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Pertobatan, anugerah, dan penerimaan. Perumpamaan anak yang terhilang ini merupakan jantung atau pusat daripada Injil. Injil dari Injil. Lukas pasal 15 secara keseluruhan merupakan Injil dari Injil. Kalau sebelumnya ada 2 perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga tentang dirham yang hilang, digambarkan bagaimana Allah dalam kasih-Nya mencari manusia yang hilang. Allah digambarkan sebagai gembala, sebagai seorang pria yang mencari domba yang hilang, aktif mencari, dan juga digambarkan sebagai seorang wanita yang mencari dirhamnya yang hilang. Berarti Allah bersifat di atas segala gender manusia. Allah bukan laki-laki, Allah bukan perempuan. Dia supra gender. Allah adalah roh, tapi Allah mewakili baik posisi pria maupun posisi wanita. Dan Allah yang mencari aktif
berusaha untuk menyelamatkan manusia. Dan benar, Alkitab adalah surat cinta Allah bagi manusia, manusia yang berdosa, dan Allah yang berinisiatif, Allah yang melakukan segala sesuatu untuk mencari manusia. Itulah yang digambarkan dalam Lukas pasal 15 secara luar biasa. Tetapi dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang, Allah tidak digambarkan sebagai aktif, tapi Allah digambarkan pasif. Ditekankan tentang pertobatan, pentingnya pertobatan dari sisi manusia untuk memperoleh keselamatan. Dalam gambaran tentang domba yang hilang dan juga dirham yang hilang, ditekankan bagaimana Allah yang mencari manusia, inisiatif Allah. Dan sekarang di sini dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang digambarkan bagaimana Allah yang menunggu bahwa perlu ada inisiatif dari manusia untuk kembali kepada Tuhan, menyadari keberadaan dosanya, dan kemudian datang kepada Allah, Allah yang menunggu penuh anugerah bagi setiap manusia yang mau datang kembali kepada Allah. Luar biasa sekali. Di sini kita lihat ada 3 bagian dari perumpamaan ini, strukturnya. Yang pertama kita lihat, bagian pertama yaitu kepergian daripada anak bungsu, berkaitan dengan pertobatan anak bungsu, yaitu ayat 11 sampai ayat 20. Digambarkan di sini mengenai kepergian anak bungsu yang pergi menghambur-hamburkan harta milik bapaknya. Dia meminta hartanya dari bapaknya. Hal yang sangat kurang ajar sebetulnya pada masa itu. Itu berarti warisan biasanya baru diberikan pada saat bapaknya meninggal. Berarti dia meminta supaya bapaknya cepat-cepat meninggal. Suatu tindakan yang sangat kurang ajar sebetulnya. Tetapi Bapa di sini yang melambangkan Allah sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya yang luar biasa, memberikan kebebasan kepada anaknya, memberikan warisan. Ini melambangkan bahwa Allah juga memberikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan pilihannya sendiri. Apakah mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau mau menolak Tuhan. Allah tidak memaksa, tapi Allah merindukan agar manusia rindu untuk bersekutu dengannya. Maka kepergian anak bungsu ini, anak yang terhilang ini, dia meminta harta bapaknya. Dia pergi dan dia menghambur-hamburkan harta bapaknya, sampai akhirnya dia mengalami situasi kelaparan yang luar biasa. Dia kehilangan semua hartanya, dan kemudian situasinya begitu memprihatinkan sehingga dia ingin memakan ampas daripada makanan babi. Dan di sini kita belajar bahwa anak yang bungsu ini, yang hilang ini, dia kemudian mengalami pertobatan. Hal yang sangat penting, dia mengalami pertobatan. Dia menyadari kesalahannya di hadapan Allah dan juga di hadapan Bapaknya. Katakan, aku berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapakku. Dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan kebaikan, harta, warisan, semua hal yang Tuhan telah berikan. Dia telah mengabaikannya, dia telah menyia-nyiakan. Dan sekarang dia bertobat, dia sadar. Dia katakan, aku mau pulang. Aku mau kembali kepada Bapakku, mengakui dosaku, mengakui kesalahanku. Dan semua pelayan daripada Bapakku, mereka memiliki kecukupan, dan aku mau menjadi salah seorang pelayannya. Dia sungguh-sungguh sadar akan keberadaan dosanya. Di sini kita belajar bahwa anak bungsu mewakili semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Pada waktu itu mewakili juga orang-orang pemungut cukai dan semua orang berdosa yang lain. Mewakili mereka yang menyadari bahwa mereka telah bersalah kepada Tuhan. Dan juga mewakili kita semua yang tahu bahwa kita telah gagal mengikuti kehendak Tuhan, telah memberontak melawan Tuhan. Dan juga kemudian kita telah menentang kehendaknya. Maka kita dipanggil juga untuk bertobat, menyadari bahwa kita telah bersalah kepada Allah. Kita telah terpuruk dalam dosa. Tidak ada jalan keluar bagi kita kecuali kita berbalik kembali kepada Allah. Maka pertobatan mutlak dibutuhkan. Dalam 2 perumpamaan sebelumnya digambarkan Allah yang aktif, Allah yang mencari manusia. Di sini digambarkan pentingnya pertobatan. Anak bungsu ini atau anak yang hilang ini, dia bertobat. Maka keselamatan terjadi pada saat Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari orang berdosa. Tetapi manusia, kita semua harus menjawabnya dengan pertobatan, dengan kembali kepada Allah. Luar biasa. Maka kita selamat kalau kita menjawab panggilan Tuhan, menjawab anugerah Tuhan dengan pertobatan dan kembali kepadanya. Itu hal yang pertama. Maka
anak bungsu di sini mewakili semua orang berdosa. Kita semua mempunyai harapan. Tidak ada yang tanpa harapan. Dosa apapun, situasi apapun, tetap memiliki harapan pada saat kita berbalik kembali kepada Tuhan, mengatakan, aku telah berdosa, aku telah gagal, dan aku mau kembali kepada Bapakku, mau hidup dalam persekutuan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Ini hal pertama yang kita belajar dari kepulangan anak bungsu ini, bahwa pertobatan menentukan untuk memperoleh keselamatan. Benar Allah yang mencari, benar Allah yang memberikan anugerah, tetapi anugerah ini harus kita jawab dengan pertobatan dan berbalik kepada Allah. Luar biasa. Yang kedua kita lihat di sini, yaitu kedua adalah penyambutan ayah atau penyambutan bapa penuh anugerah. Penyambutan bapa yang penuh anugerah di ayat 20b sampai ayat 24. Luar biasa sekali. Allah digambarkan sebagai bapa di sini yang menunggu anaknya yang hilang itu hari demi hari, menantikan penuh kerinduan agar anaknya kembali. Allah bukan Allah yang penuh dendam, bukan Allah yang membenci manusia, bukan Allah yang membenci orang berdosa. Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa, dan Allah menantikan setiap orang yang mau datang kembali berbalik kepadanya. Luar biasa. Sini digambarkan bagaimana kemudian bapaknya melihat anaknya pulang. Kemudian digambarkan di sini bagaimana dia berlari, menyambut, merangkul, memeluk, mencium anaknya yang telah kembali ke rumahnya, telah kembali ke dalam persekutuan bersama-sama dengan dia. Ini merupakan gambaran anugerah Allah yang luar biasa, suatu gambaran yang luar biasa sekali. Dalam gambaran Rembrandt, dalam museum ada gambaran bagaimana sang bapa digambarkan menerima anaknya yang bungsu yang hilang ini, dan ada dua tangan di situ. Ada tangan yang satu adalah tangan bapa, tangan laki-laki, dan tangan yang kedua adalah tangan seorang wanita. Bahwa Allah digambarkan sebagai wanita dan sekaligus sebagai pria bersatu. Tangan Allah yang penuh kasih sebagai pria, sebagai wanita, sebagai ibu, dialah yang merangkul orang berdosa. Berarti setiap kita yang menyadari dosa kita, kembali kepada Tuhan, berbalik, maka kita akan memperoleh rangkulan, ciuman, penerimaan daripada Allah Bapa di sorga. Secara manusia, gambaran di sini, kalau kita lihat di sini, sangat aneh bahwa seorang bapa pergi berlari untuk menyambut anaknya yang kurang ajar. Ini satu hal yang luar biasa, menggambarkan anugerah cinta kasih Allah yang luar biasa. Juga bahwa anaknya kemudian mengaku dosa di hadapan bapaknya, mengatakan, aku tidak layak, aku telah bersalah terhadap sorga dan terhadap Bapa. Tapi kemudian bapaknya memotong pengakuan dosa itu dan langsung menyuruh para pelayan untuk membuat pesta yang luar biasa sebagai penyambutan bahwa anaknya yang telah mati sekarang hidup kembali, yang telah hilang didapat kembali. Dua kali pernyataan ini ditekankan dalam ayat 24, kemudian lagi di ayat 32, yaitu bahwa anaknya telah mati dan sekarang telah hidup. Anaknya yang hilang sekarang telah didapati kembali. Itulah gambaran Allah bagi kita semua, bahwa kita semua telah mati. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan, kepada Allah, kita kemudian memperoleh kehidupan. Kita yang telah hilang, pada saat kita kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus, maka kita didapati dan kita memperoleh keselamatan yang luar biasa. Maka anaknya yang tidak tahu berterima kasih, yang kurang ajar, meminta warisannya. Bapaknya melupakan semua kesalahan itu. Bapaknya kemudian berlari memeluk, dan kemudian dia memotong pengakuan dosa anak itu, menggambarkan bahwa Allah Bapa tidak menyimpan dendam. Allah sungguh-sungguh menunjukkan kemurahannya yang luar biasa, belas kasihannya yang luar biasa. Dan itulah berita Injil daripada Injil, bahwa kasih Allah yang luar biasa, belas kasihan Allah yang luar biasa, yang memeluk, menerima setiap orang berdosa yang datang dengan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, bahwa ada kepastian keselamatan, ada kepastian penerimaan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada setiap kita, penerimaan dari Allah Bapa kepada kita semua. Kemudian semua gambaran lain seperti cincin, jubah, semua itu hanya sebagai pelengkap saja, tapi melambangkan bahwa status anak yang hilang itu dikembalikan, kemudian dipestakan. Betapa pentingnya bagi sorga bahwa ada orang yang datang kembali
dan bertobat. Ada pesta di sorga, melambangkan setiap kita yang kembali kepada Tuhan, dipestakan oleh Tuhan, melambangkan kasih Allah yang anugerah Allah yang luar biasa, dan juga melambangkan belas kasihannya, kemurahannya, dan juga penerimaannya yang luar biasa. Maka dalam bagian kedua di sini tentang Allah Bapa, digambarkan tentang bagaimana kasih Allah Bapa yang luar biasa, anugerah Allah yang luar biasa. Tidak ada pengajaran lain yang sedemikian luar biasa seperti pengajaran Yesus tentang kasih anugerah Allah Bapa yang menerima orang berdosa. Luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini, yang ketiga adalah gambaran tentang penolakan daripada anak sulung. Penolakan anak sulung kita lihat dalam ayatnya yang ke-24 sampai 32. Penolakan anak sulung. Anak sulung itu melambangkan orang-orang Farisi, melambangkan para pemimpin agama pada waktu itu. Yesus tidak menyalahkan mereka. Yesus tidak mempertanyakan kesetiaan mereka. Tetapi persoalannya mereka adalah bahwa mereka tidak mau menerima orang berdosa. Mereka merasa diri benar. Mereka tidak sadar bahwa mereka pun adalah orang-orang berdosa. Mereka juga tidak sadar bahwa mereka pun memerlukan anugerah Allah. Dan mereka telah memperoleh keselamatan daripada Tuhan, telah memperoleh warisan, telah memperoleh hak yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka tidak mengerti bahwa undangan anugerah Allah berlaku bagi semua orang. Dan inilah masalah daripada anak sulung yang mewakili orang-orang Farisi pada waktu itu, dan juga mewakili setiap pemimpin agama dan juga orang Kristen yang telah lama menjadi orang percaya yang tidak mau menerima orang lain. Kita semua dipertanyakan, sejauh mana kita menerima orang lain yang telah berdosa, yang telah mengaku dosanya, yang telah bertobat. Sejauh mana kita bersedia untuk menerima mereka. Dan luar biasa gambaran di sini bahwa anak sulung ini bahkan dia demikian sinis, demikian marah digambarkan. Bahkan dia telah menuduh adiknya, menunjukkan kekecewaannya, kepahitannya yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan anak bapa ini, dia tidak mengakui dia sebagai adiknya. Dia katakan anak bapa ini yang telah menghabiskan uangnya dengan para pelacur. Itu pun tuduhan yang belum ada buktinya. Dia tuduh saja. Menggambarkan juga bagaimana dia sungguh-sungguh pahit dan dia sungguh-sungguh menolak adiknya untuk pulang kembali, dan apalagi diterima oleh bapaknya. Bahkan dia kemudian juga bahkan mempertanyakan bapaknya, yang mengatakan bahwa seolah bapaknya kurang mengasihi dia, kurang memperhatikan dia. Padahal semua harta milik warisan juga adalah miliknya dia sendiri. Maka di sini sangat penting digambarkan bahwa orang Farisi atau setiap orang percaya yang tidak mau menerima orang berdosa yang lain, mereka yang berada dalam bahaya menjadi anak yang hilang. Anak yang hilang yang bungsu itu, dia kembali, dia diselamatkan. Tetapi kalau kita menolak orang lain, tidak menerima orang lain, maka kita yang berada dalam bahaya menjadi orang yang terhilang, menyia-nyiakan anugerah Allah. Itu juga sebabnya mengapa perumpamaan ini memiliki open end, memiliki akhir yang terbuka. Kenapa? Karena Yesus bertanya kepada orang Farisi, apakah mereka akan menerima orang berdosa. Kita lihat bahwa ketika bapaknya menjelaskan bahwa anaknya, adiknya telah pulang kembali, yang telah mati hidup kembali, yang telah hilang didapati kembali, kita lihat bahwa tidak ada jawaban dari anak yang sulung. Jawabannya terbuka, ada open end. Itu berarti setiap orang Farisi yang menjawab bahwa dia mau menerima anak yang bungsu, setiap orang percaya, orang Kristen lama yang mau menerima orang berdosa yang lain, maka dia ikut serta dalam pesta dan dia akan diselamatkan. Tetapi mereka yang tidak mau menerima orang berdosa, yang menolak, tidak mau menerima, mereka akan dikucilkan. Mereka akan menyia-nyiakan keselamatan yang telah Allah berikan. Berarti mereka dalam bahaya kehilangan keselamatan yang mereka peroleh. Pemborosan atau dosa anak bungsu yang luar biasa memerlukan jawaban kasih Allah yang luar biasa. Dan kekerasan hati anak sulung yang luar biasa memerlukan kasih Allah yang luar biasa pula. Dengan demikian, sangat penting untuk kita semua bertanya, sejauh mana kita menerima orang lain yang berdosa. Pada saat kita menolak mereka, tidak menerima mereka, maka kita dalam posisi
tidak mengerti anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan juga kita berada dalam bahaya bahwa kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari sama-sama kita belajar dari sini. Penting sekali bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Kita menyadari dosa kita menyadari kegagalan kita, dan kita kembali kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengakui pemberontakan kita, perlawanan kita kepada Tuhan. Dalam hal apapun juga kita akui kepada Tuhan. Pada saat kita kembali kepada Tuhan, kita boleh yakin ada rangkulan Tuhan, ada penerimaan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang luar biasa yang menerima kita orang berdosa. Dengan pengakuan bahwa kita telah gagal, kita telah berdosa, Tuhan menerima, Tuhan kemudian juga membawa keselamatan kepada kita. Dalam anugerahnya kita kembali menjadi anaknya, berada dalam status sebagai anak Allah. Kita pun dipestakan oleh sorga yang luar biasa. Yang kedua, kita juga belajar bahwa anugerah Allah luar biasa yang menerima orang berdosa. Kasih Yesus, kasih Allah Bapa ditekankan luar biasa di sini, yang sungguh-sungguh bersifat menerima, memberikan kebebasan kepada setiap orang, dan kemudian juga menerima orang yang berdosa yang kembali kepada Tuhan. Dan juga sangat penting yang ketiga, pentingnya kita menerima orang lain, menerima orang berdosa, tidak menolak orang lain. Sama seperti Allah Bapa yang menerima anaknya yang pulang yang berdosa, kita pun sebagai orang percaya dipanggil untuk menerima orang berdosa yang lain, agar mereka memperoleh keselamatan, dan juga membuktikan bahwa kita telah mengerti bahwa kita pun telah diselamatkan oleh anugerah Allah, dan kita pun menyadari bahwa kita memiliki warisan kerajaan Allah, dan kita pun memiliki status sebagai anak Allah, dan apa yang merupakan milik Bapa juga merupakan milik kita semua sebagai orang percaya. Inilah 3 hal utama yang ditekankan dalam perumpamaan ini. Pentingnya pertobatan, pentingnya kita kembali kepada Tuhan. Tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Yang kedua, keluar biasaan anugerah cinta kasih Allah yang menerima orang berdosa tanpa batas, penuh belas kasihan, penuh kemurahan, dan pengembalian status sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga, pentingnya penerimaan terhadap orang lain yang berdosa. Kita terima mereka, kita pun telah diterima oleh Tuhan, maka kita pun dipanggil untuk menerima orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mensyukuri berita Injil yang luar biasa ini, jantung Injil ini, bahwa Allah yang penuh anugerah menerima kita yang bertobat kepadanya, dan sebagai hasilnya kita menerima orang lain. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita telah mengerti anugerah kemurahan Allah yang luar biasa. Kita orang berdosa mengakui dosa kita diterima oleh Allah, dan kita pun menerima orang lain yang berdosa. Mari sama-sama kita mensyukuri kasih Allah Bapa yang luar biasa, anugerahnya yang luar biasa. Kita menjawabnya dengan pertobatan, kembali kepada Tuhan, dan juga kita menjawabnya dengan menerima orang lain yang berdosa. Mari sama-sama kita mensyukuri Injil segala Injil, berita anugerah kasih Allah yang menerima, mengampuni kita semua sebagai orang berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.